Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pembimbing PPG PAI, Bapak Profesor Dr. Basuki MPD. Perkenalkan, nama saya Musyarafah SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam LPTK IAIN Ponorogo, angkatan kedua tahun 2024. Pada hari ini, Senin tanggal 6 Januari 2025, akan melaksanakan PPL ketiga, modul ajar DBL pertemuan pertama, materi manfaat menghindari penyakit hati takabur. Berikut video pembelajaran yang telah saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Yes. Ya, alhamdulillah. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat dan tetap dalam semangat dalam belajar. Oke anak-anak, sebelum pembelajaran pada hari ini kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama agar pembelajaran nanti bisa berjalan lancar dan kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kepada ketua kelas, silahkan dipimpin doa. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin ya rabbal alamin. Doa selesai. Ya, anak-anak. Selanjutnya, untuk mengetahui kehadiran kalian, Gumus akan mengabsen. Bagi yang disebut namanya, silakan angkat tangan. Akila, ya baik. Alicia, ya. Alifa, oke. Chelsea, ya. Cika, ya. Baik anak-anak. Kita sebagai umat muslim, untuk menambah keimanan kita kepada Allah SWT, marilah kita membaca surat Al-Ikhlas, surat Al-Alaq, dan surat An-Nas. Kita
Ada yang bertugas silahkan maju ke depan. Nah, berdiri semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, silakan kembali. Baik anak-anak, setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, sekarang untuk menambah lagi semangat kita dalam mempelajari materi pada hari ini, tunjukkan yel-yel kelas kalian. Ayo, siapa yang mau memandu? 10 AKM 1 Kreatif dan inovatif. Ya, sekarang gantian. Umus punya permainan, punya ice breaking untuk kalian semuanya. 10 AKL 1. Yes. Lagi? Yes. Lagi? Yes. Ya, oke anak-anak. Baik anak-anak. Ya, sekarang kita masuk pada materi kita selanjutnya. Pekan kemarin kita sudah membahas terkait dengan penyakit hati manusia. Ya kan? Kita sebagai manusia yang lahir di dunia ini adalah tidak bisa yang namanya hidup sendiri anak-anak. Kita adalah berdampingan dengan orang lain. Maka dari itu, sebagai makhluk sosial yang memerlukan bantuan orang lain, maka kita harus menerapkan diri kita di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah lingkungan kita, untuk bagaimana? Untuk mempunyai akhlak yang terpuji. Nah, sekarang materi kita akan membahas terkait dengan penyakit-penyakit hati manusia. Sekarang berilah contoh, cari contoh. Apa itu contoh penyakit hati? Siapa yang bisa? Saya Ya, Akila, apa dong? iri dan dengki. Iri dan dengki. Baik. Terus mungkin ada lagi yang lainnya? Saya Ya, Alicia apa? Takabur dan ria. Baik. Di sini Alicia menjawab penyakit hati takabur dan ria. Oke. Sekarang berkaitan dengan takabur, maka materi kita pada hari ini adalah penyakit hati yang nama manfaat menghindari penyakit hati takabur. Sekarang apa tujuan pembelajaran pada hari ini? Oke, kita lihat bersama-sama. Ya,
manfaat menghindari penyakit hati takabur itu masuk dalam elemen akhlak. Masuk dalam elemen akhlak, ya, yang mana tujuan pembelajarannya adalah kalian memahami bagaimana manfaat menghindari penyakit takabur. Diharapkan nanti setelah pembelajaran ini kalian bisa menganalisis apa itu pengertian takabur, bisa menganalisis bagaimana dalil-dalil tentang larangan takabur, dan yang ketiga adalah bisa menentukan contoh daripada takabur. Nah, itu adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Oke, selanjutnya di sini Bu Mus akan membagi kelas ini menjadi 3 kelompok sesuai dengan karaktermu masing-masing. Jadi nanti ada kelompok visual, yang kedua ada kelompok auditori, dan yang ketiga adalah ada kelompok kinestetik. Nah, oke, sekarang angkat tangan siapa yang kelompok visual. Angkat tangan Mbak semuanya. Ya, baik. Terus sekarang siapakah kelompok auditori? Angkat tangan semuanya. Oke? Ya. Terus selanjutnya kelompok kinestetik. Ya, angkat tangan semuanya. Baik, ya. Ya. Bu Mus telah membagi kelas ini menjadi 3 kelompok. Ya, ini deretan ini adalah kelompok visual. Oke, selanjutnya ini deretan bangku ini adalah kelompok auditori. Ya, terus yang ketiga adalah ada kelompok kinestetik. Ya, satu baris ini kinestetik. Di sini kalian sudah dibagi menjadi 3 kelompok, ada visual, ada auditori, dan ada kinestetik. Oke anak-anak, setelah Bu Mus membagi kelompok ini menjadi 3 kelompok, silahkan masing-masing kelompok, yang kelompok visual silahkan melihat terkait dengan perilaku atau contoh-contoh takabur. Oke, sekarang kelompok auditori silahkan kalian mendengarkan terkait dengan takabur, terkait dengan dalil-dalilnya, dan terkait dengan contoh-contohnya. Ayo silahkan dilihat Mbak. Silahkan semuanya mendengarkan. Oke, HP-nya dinyalakan, mendengarkan. Ya, yang kelompok visual silahkan melihat contoh dan perilaku takabur. Sekarang yang kinestetik, silahkan kalian melihat. Ayo, HP-nya dibuka semuanya. Dilihat video terkait dengan takabur. Setelah itu nanti mempraktekkan. Oke, silakan dilihat semuanya. Baik. Ya, baik, dilihat semuanya. Fatimatu, silahkan kamu mendengarkan. Dibuka, mendengarkan, dikeraskan doa HP-nya biar kedengaran. Ya, silakan anak-anak yang kelompok auditori, kamu mendengarkan terkait dengan materi takabur. Silakan dibuka HP-nya semuanya dan mendengarkan bersama-sama satu kelompok. Ayo. Selamat datang di Papa PRI Channel. Hari ini kita akan kembali ke pusat keunggulan. Adapun yang akan kita bahas kali ini yaitu tentang menjalin hidup bermanfaat dengan menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Dalam pembahasan ini meliputi yang pertama adalah menghindari sifat hidup foya-foya, 2. Menghindari sifat ria dan sum'ah, 3. Menghindari sifat takabur, dan yang terakhir yang keempat menghindari sifat hasad. Sebelum kita masuk ke Ya, anak-anak, sekarang kelompok kinestetik silahkan kalian membuka HP-nya,
melihat video terkait dengan materi takabur. Yo, silakan semuanya Atau merasa buka. kuat, hebat dibandingkan orang lain. Orang takabur selalu meremehkan dan merendahkan orang lain, tidak mau mengakui kehebatan dan keberhasilan orang lain, dan menolak kebenaran. Sifat takabur termasuk ke dalam penyakit hati yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 40, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kadzdzabu biayatina wastakbaru anha la tufattah lahum abwabus samaa. Ya. Abwab Ya, baik anak-anak, setelah kalian kelompok visual melihat contoh takabur, melihat tentang materi-materi takabur, kelompok auditori mendengarkan tentang materi takabur, dan kinestetik melihat dan mempraktekkan kaitan dengan video tentang materi takabur, maka tugas kalian sekarang adalah setiap kelompok membuat satu pertanyaan terkait apa yang kamu lihat tentang contoh-contoh takabur, misalkan apa yang kamu dengar tentang materi takabur, dan apa yang kamu mempraktekkan kaitan dengan materi takabur. Ayo silakan semuanya membuat pertanyaan. Setiap kelompok kinestetik membuat, kelompok auditori membuat, kelompok visual membuat kelompok. Ayo silakan semuanya membuat. Oke? Ya, silakan membuat semuanya. Ya, silakan dibuat pertanyaannya satu pertanyaan. Oke, sudah selesai ya Nana membuat pertanyaannya? Ya, sekarang pertanyaannya sudah selesai membuatnya. Sekarang silakan satu kelompok berdiskusi mencari jawaban atas pertanyaan yang telah kamu lakukan. Yuk, kelompok visual silakan berdiskusi dengan belakangnya. Ayo Mbak, kamu dengan belakangnya berkomunikasi, berdiskusi. Ya, oke. Kamu dengan belakangnya yuk berdiskusi. Ya, oke. Ya, silakan berdiskusi terkait dengan pertanyaan yang telah kamu buat. Ya, 10 menit berdiskusi. Terus silakan ditulis di kartu yang telah Rumus berikan tadi. Ya, baik anak-anak, sudah selesai atau belum? Belum? Oke, Rumus tunggu ya. Baik, silahkan ditulis tentang pertanyaannya dan jawaban dari hasil diskusi kelompokmu masing-masing. Oke. Sampun? Sudah, baik. Kalau sudah, mari kita ulas bersama-sama terkait dengan setiap kelompok membuat satu pertanyaan, terus berdiskusi mencari jawabannya atau solusinya. Sekarang adalah perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan di depan kelas. Maju ya. Oke, silakan Alexa maju. Bagaimana pertanyaanmu dan bagaimana hasil jawaban dari kelompok kalian? Kelompok visual akan mempresentasikan hasil dari diskusinya.
menjawab pertanyaan yang telah kamu buat. Oke, yang mewakili silakan untuk maju. Ya, oke. Pertanyaan dari kelompok auditory yaitu apakah yang dimaksud dengan takabur itu? Jawabannya, pengertian takabur adalah sifat sombong manusia di mana dia merasa paling dan lebih segalanya dari orang lain dan memandang remeh serta rendah orang lain. Baik, oke. Sangat bagus. Silakan kembali ke tempatnya. Sekarang terakhir kelompok kinestetik. Silakan menjawab pertanyaan juga. Oke, Akila silakan maju. Pertanyaan dari kinestetik. Coba kalian praktikkan bagaimana sifat takabur bisa ada dalam diri manusia. Jawabannya, sifat takabur ada dalam diri manusia karena seseorang yang mendominasikan dan mengunggulkan dirinya dari orang lain, di mana dia merasa paling dan lebih segalanya dari orang dan memandang remeh serta rendah orang lain. Dari sinilah muncul sifat takabur dalam diri manusia. Baik, itulah jawaban dari kelompok kinestetik. Ya, baik anak-anak semua, kalian setiap kelompok sudah berusaha membuat satu pertanyaan, sudah berdiskusi untuk mencari jawabannya, dan sudah berkolaborasi dengan kelompok lain untuk menukarkan jawabannya, terus mempresentasikan di depan kelas kalian masing-masing. Oke, beri applause untuk kita semuanya. Ya, baik anak-anak, sebagai pemantapan materi terkait dengan manfaat menghindari penyakit hati takabur, marilah kita mempelajari, melihat slide yang ada di depan kalian masing-masing. Inilah materi terkait dengan takabur. Ya. Baik, kita lanjutkan. Menjalani hidup penuh manfaat dengan menghindari takabur. Oke, selanjutnya. Ya, anak-anak ini. Apa definisi daripada takabur? Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sifat sombong atau merasa lebih kuat, lebih hebat, lebih pandai, lebih kaya jika dibandingkan dengan orang lain. Orang yang takabur ini biasanya selalu meremehkan orang lain karena dia merasa paling segalanya, maka dia punya perilaku meremehkan orang lain. Meremehkannya bagaimana, Bu? Meremehkan dari segala-galanya. Keberhasilan orang lain diremehkan, pekerjaan orang lain diremehkan, kekayaan orang lain diremehkan karena merasa dia unggul dari orang lain. Itu adalah takabur. Nah, ini kita lihat selanjutnya. Nah, ini contoh daripada perilaku takabur atau sombong. Itu apa itu? Ada gambar apa itu? Itu membusungkan dada. Dia merasa dialah yang paling kuat. Dialah yang paling kaya misalkan. Ada lagi, inilah apa ini? Meremehkan orang lain, ya kan? Itu apa itu? Gambar apa itu? Berbicara kencang itu juga apa? Dalam rangka meremehkan orang lain juga itu. Kamu ini apa sih? Gak ada yang bisa membuli saya, misalkan seperti itu. Nah, itu juga merasa orang lain itu tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan dia. Nah, contoh yang lain, ini merasa orang lain itu kecil, merasa dia unggul karena dia mempunyai segalanya. Nah, ini misalkan apa? Contohnya ini, contohnya ada dia suatu event mengikuti lomba, dia nomor 1. Ini aku ini loh yang paling hebat ini, juara 1 ini. Inilah
sifat sombong dari seseorang. Apakah boleh membanggakan dari kita meraih prestasi? Boleh, tetapi tidak harus berlebihan. Baik, anak-anak. Sekarang, nah, terkait dengan takabur, agama kita, agama Islam melarang kita untuk bertakabur. Ya, sudah termaktub di dalam surat Al-A'raf ayat 40 dan surat Al-A'raf ayat 36. Nah, dari kalian ini semua, siapa yang mau mencoba membaca terkait dengan dalil larangan untuk takabur? Ayo, siapa yang mau? Saya. Iya, baik Akila. Coba dibaca dong, baik. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga. Sebelum mereka masuk ke dalam lubang jarum, demikianlah Kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat. Terus, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها Artinya, tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di neraka. ya, baik anak-anak. Jadi, itu tadi adalah Akila membacakan terkait dengan ayat-ayat yang melarang kita untuk berbuat takabur. Ya, kita lihat surat Al-A'raf ayat 40 bahwasanya apa? Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Kami dan menyombongkan diri terhadapnya, maka tidak akan dibuka pintu-pintu surga itu, anak-anak. Nah, itulah apa? Ada apa itu? Penalaran. Ada suatu ayat yang menyatakan bahwasanya pintu-pintu langit mereka, pintu-pintu surga itu diperuntukkan kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mempunyai sifat takabur. Nah, ya, oke. Dan mereka tidak akan masuk surga. Nah, ayat yang kedua menyatakan bahwasanya barang siapa yang mendustakan ayat-ayat dan menyombongkan diri terhadapnya, maka dia adalah penghuni neraka yang kekal. Ini apa anak-anak? Ilustrasi gambaran bagaimana Allah memperlakukan orang-orang yang mempunyai sifat takabur. Baik sekali. Oke, selanjutnya ya, ini ada hadisnya. Oke, ini sekarang dampak negatif daripada perilaku takabur. Yang pertama adalah dibenci oleh Allah, sudah pasti. Karena apa? Ayat Nabi menegaskan tidak akan dibuka pintu surga. Yang kedua, dibenci dan dijauhi oleh masyarakat. Betul apa tidak? Betul. Kalian misalkan mempunyai teman yang takabur, senang apa tidak? Tidak. Senang, iya kan? Anak bocah aku sombong itu kita nggak suka. Baik, mata hatinya terkunci dari memperoleh hidayah kebenaran. Maksudnya bagaimana? Karena mereka merasa dia itu paling hebat, paling kaya, paling besar, maka dia meremehkan orang lain. Sehingga apa? Nasihat-nasihat dari pada orang lain itu sulit diterima dalam hatinya dan pikirannya. Yang lainnya adalah mendapatkan siksa, otomatis dia masuk neraka. Baik, anak sekarang, nah, bagaimanakah cara kita
lemah. Oke, yang kedua adalah menyadari bahwa hidup di dunia hanya sementara. Hidupnya kekal di mana? Akhirat. Di akhirat. Terus yang ketiga, berusaha selalu menghargai orang lain. Selalu apa? Menghargai, menghormati, toleransi dengan orang lain. Jangan sampai kita itu senang untuk meremehkan orang lain. Itu cara kita untuk menghindari sifat takabur. Yang keempat adalah bersifat rendah hati, tawadhu. Unggah-ungguh tawadhu, kita rendah hati. Rendah hati kalau sudah tertanam dalam diri manusia, maka kita tidak akan menjadi orang yang takabur. Yang kelima adalah ikhlas dengan melakukan ibadah. Kalau 5 ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh dengan baik, maka sifat takabur ini akan terhindar dari diri kita semuanya. Nah, baik anak-anak, ini tadi adalah terkait dengan materi takabur. Oke, selanjutnya setelah kalian memahami terkait dengan materi takabur, manfaat menghindari penyakit dari takabur, silahkan siapa yang mau mencoba menyimpulkan dari materi ini. Ayo Mbak, disimpulkan Mbak. Materi ini, ayo disimpulkan, silahkan disimpulkan. Oke, berdiri Mbak, bagaimana kesimpulannya ya? Ya, bagus. Takabur adalah sifat tercela manusia yang merupakan penyakit batin, yang mana sifat takabur adalah sifat yang menganggap dirinya lebih dan paling segala-galanya dari orang lain, dan menganggap remeh serta rendah orang lain. Ya. Kita sebagai umat Islam dilarang untuk mempunyai sifat takabur karena perbuatan itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, itulah adalah Elisha sudah menyimpulkan bagaimana apa itu manfaat menghindari penyakit hati takabur. Baik anak-anak semua, setelah materi kita dalami, kesimpulan telah dilakukan oleh Elisha. Sekarang untuk mengetahui seberapa dalam kamu semuanya memahami materi tentang takabur ini, silahkan dibuka HP-nya masing-masing, dicari Google Form-nya. Ibumu setelah nge-share di grup kelas kalian masing-masing Google Form terkait dengan manfaat menghindari takabur. Ayo silahkan dibuka HP-nya masing-masing. Ya, dicari Google Form-nya, terus dikerjakan. Ya, dikerjakan. Nah, Fatimah tuh sudah ketemu dong Google Form-nya? Sudah, oke. Sudah. Setelah kalian mengerjakan Google Form terkait dengan takabur, maka berakhirlah materi pada hari ini terkait dengan manfaat menghindari takabur. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah membuat poster dalam selembar kertas terkait dengan apa? Dengan pengertian takabur, dengan dalil yang melarang kita untuk takabur, dan mencari contoh-contoh perbuatan takabur. Silakan ditulis baik mungkin di selembar kertas, dan pekan depan dikumpulkan, terus rumus nilai sebagai nilai harian kalian. Oke, anak-anak semua, pembelajaran pada hari ini dapat kita lalui dengan menyenangkan. Semoga pembelajaran pada hari ini terkait dengan materi manfaat menghindari penyakit dari takabur bisa membawa manfaat dan menambah ilmu pengetahuan untuk kita semuanya. Beri aplaus untuk kita semuanya.
Ya, anak-anakku semua, sebelum pembelajaran pada hari ini kita tutup, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoanya di dalam harinya masing-masing, rumus pimpin. Oke? Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, baik anak-anak. Jangan lupa tetap belajar di rumah, mendalami materi-materi pendidikan agama Islam. Dan kurang lebihnya, Ibu mohon maaf apabila ada salah